Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nurman Ardiansyah dengan NIM 210509744035. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ARP. ARP adalah Address Resolution Protocol. Protokol ini bertugas untuk menentukan dan menemukan hardware address atau MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Ketika suatu IP paket akan dikirim, maka paket tersebut diteruskan ke layer di bawahnya, yaitu data link, yang akan memberikan alamat hardware sesuai dengan alamat IP tersebut. Kalau dalam kehidupan nyata ya, kita kan seperti mengirim paket, itu selalu ada alamat pengirim dan juga alamat tujuan. Jadi semua masing-masing itu memiliki alamat. Kemudian tabel ARP ini didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan. MAC berada pada layer 2, sedangkan IP address berada di layer 3. Dan ARP ini merupakan penghubung antara layer 2 dan juga layer 3. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam cache. Tetapi jika hardware address ini tidak ada di dalam cache ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Seperti pada gambar, kita dapat mencobanya dengan menggunakan command prompt dengan mengetik ARP main A. Nanti akan muncul internet address, kemudian physical address, dan juga tipenya. Dan tabel ARP ini terupdate setiap 15-20. Kemudian letak posisi MAC, IP, dan ARP di OSI layer. Dari application, presentation, session, transport, network, link, dan physical. Untuk MAC sendiri itu berada pada physical dan juga link. Jadi lebih tepatnya itu MAC karena alamat pada hardware-nya itu berada pada link. Kemudian IP ini berada pada network. Seperti yang ada di gambar, itu berada di network. Kemudian ARP karena sebagai penghubung itu berada pada link juga, karena sesuai dengan fungsinya sebagai penghubung. Kemudian device itu membutuhkan MAC address untuk komunikasi pada LAN. Jadi kalau misalnya dalam LAN nggak ada MAC addressnya, itu tidak bisa berkomunikasi sebagaimana mestinya. Jadi semua itu harus terdaftar. Jadi kayak gini proses kerjanya. Kan pada tower radio ya, atau wifi pada rumah masing-masing. Kemudian kita ini sudah mendaftarkan alamat-alamat, misalnya 192.168.1.1 sampai 1.5. Kemudian ada device N-nya yang lain, milik orang lain dengan IP lebih dari 5, itu maka tidak bisa terhubung karena tidak terdaftar. Jadi fungsinya itu bukan hanya yang terdaftar itu MAC-nya, karena IP kan bisa terdaftar. Nah, MAC-nya itu ketika IP didaftarkan itu otomatis MAC-nya itu juga. Jadi perangkatnya yang didaftarkan. Kemudian MAC address digunakan sebagai identitas unik setiap device jaringan untuk berkomunikasi di layer 2. Terdiri dari 48 bit hexadesimal. Kemudian jika sebuah router memiliki 5 interface, maka router tersebut memiliki 5 MAC address. Untuk virtual interface, misalnya VLAN, VIP, maka akan menggunakan virtual MAC address. Seperti pada di gambar, ini adalah contoh MAC address dan dibagi dua tipe. Yang kiri, 3 dari kiri, atau saya sebutnya ini blok, 3 blok kiri, ini itu menunjukkan tentang
organisasi, jadi kayak merek, unique identifier. Kemudian yang 3 blok kanan ini dari kanan itu network interface control spesifik. Ini terhubung atau menyesuaikan dengan jaringan. Nah, kita kan di dunia ini itu hampir semuanya itu memiliki perangkat jaringan seperti HP, kemudian komputer yang dapat terhubung dengan jaringan. Namun pada device end. Jadi anggap saja person lah. Itu kan selalu memiliki alamatnya untuk membedakan setiap address untuk setiap hardware-nya. Jadi di dunia ini itu nggak ada yang sama. Kemudian ada 2 tipe ARP entry pada ARP tabel. Ketika kita mengetik pada command prompt ARP main A, itu yang muncul itu internet address, physical address, kemudian tipe. Nah, untuk yang dinamik itu di-create secara otomatis ketika device mengirim broadcast request ARP ke jaringan lokal area network dan mempunyai batas umur. Jadi bisa kadaluarsa. Kemudian untuk yang statis, ini dientrikan secara manual berupa pasangan IP dan MAC address ke dalam ARP entry. Static ARP digunakan untuk mengurangi traffic broadcast ARP dalam jaringan LAN dan untuk alasan keamanan jaringan. Jadi untuk belajar tentang statik lebih dalam nanti pada materi keamanan jaringan. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita butuh MAC address sedangkan dalam terhubung jaringan kita ini kan lebih sering di lapangannya itu menggunakan IP address. Alasan yang pertama adalah komunikasi dalam jaringan lokal atau LAN itu sesungguhnya menggunakan MAC address dan bukan IP address. Sedangkan IP address diperlukan jika komunikasi yang melibatkan beda network itu menggunakan gateway ya, seperti materi kemarin. Jadi kalau LAN itu MAC dan juga IP. Namun MAC itu diharuskan dengan alasan keamanan jaringan. Untuk simulasi agar kita memahami proses kerja ARP, kita akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita akan melakukan simulasi protokol ARP menggunakan Cisco Packet Tracer dengan tujuan agar memahami proses kerja dari protokol ARP itu sendiri. Yang pertama adalah siapkan network device, perangkat jaringan, kemudian pilih switch. Setelah itu pilih end device. Pilih PC, terserah kalian mau pakai PC berapapun jumlahnya, tak masalah. Setelah itu pilih connection. Pilih yang automatically choose connection type. Ini secara otomatis akan menyesuaikan tipenya. Jadi tidak usah khawatir dan pasti akan terhubung. Dihubungkan satu persatu dari switch PC 2, kemudian PC 3, PC 5, PC 6, PC 7. Kemudian konfigurasi IP dari masing-masing PC. Ini saya contohkan 192.168.1.1.
Pastikan subnet masknya ini 255.255.0. Kemudian PC 2, konfigurasi alamat IP 2 255 oh 192. Cek PC. Oh ini 192. Kemudian PC ketiga. Oke. Dan PC 4. Dan PC kelima. PC 6. Kemudian PC ke-7. Ketika sudah, pastikan ini real time ya, menunjukkan real time. Setelah itu cek tabel ARP-nya, buka desktop, command prompt pada salah satu PC. Setelah itu ketik ARP min A. Jika muncul hasil no ARP entries found, ketik lagi ARP min D. Jika sudah, klik simulation, kemudian pilih PDU, icon yang surat ini saya simulasikan mengirim PDU dari PC 1 ke PC 5. Setelah itu pilih edit filters, unchecklist yang tidak dibutuhkan. Ini karena simulasi ARP, yang saya checklist hanya ARP saja pada IP v4. Jika sudah, klik tombol ini akan menunjukkan proses kerjanya. PC 1 mengirimkan surat ke PC 5 dan melewati langkah pertamanya adalah melewati switch. Jadi switch ini yang menerima duluan, enggak langsung ke PC 5. Setelah itu PC yang di switch ini, surat yang dari PC 1 yang ada di switch itu di broadcast ke semua end device yang terhubung ke switch ini. Jadi semua PC 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu juga menerima. Kita buka satu persatu ya. Untuk PC 2. In layer. PC 2 ini juga menerima. Padahal destination IP-nya itu ke 5. Namun PC 2 itu juga menerima. Dengan paket source, sumbernya itu dari PC 1. FFF itu broadcast. Setelah itu cek ke PC 3 juga sama. Hanya di in layers. Kemudian cek ke PC 5. Ini menerima juga. Paket source-nya itu 192.168 dari PC 1, 1.1. Setelah itu tujuannya ke PC 5, 1.5. Dan karena destination IP-nya adalah 1.5, maka PC kelima itu juga muncul outliers. Jadi tidak seperti PC lain yang bukan destination. Maka akan memberikan reply. Kita akan ke simulasi selanjutnya. Setelah switch membroadcast semua PC menerima, setelah itu sebagai destinasi, IP destinasi PC 5 itu mereplay, membalas
Namun seperti langkah awal tadi, itu tidak langsung ke PC1. Harus melewati switch terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru ke tujuan, yaitu PC1 sebagai paket source sumbernya. Karena tadi ini adalah proses replay, jadi terbalik. Kemudian kita cek tabel ARP-nya. Buka PC1, command prompt, setelah itu ketik ARP min A. Nah, maka akan muncul internet address 1.5 dengan physical address. Ini physicalnya ya. Kemudian tipenya juga. Sekian simulasi singkat dan sederhana terkait protokol ARP menggunakan Cisco paket tracer. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.